Iya, shalom buat siap kita yang sudah bergabung dalam acara Mesbah Doa malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saya percaya semua saudara dalam keadaan baik, sehat, luar biasa karena penyertaan Tuhan. Marilah kita tetap mau mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala apa yang kita lakukan. Sekalipun kita tidak tahu apa yang terjadi hari-hari ini, bagian kita adalah memuji menyembah Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan dan mengerti setiap rencana dan kehendak Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami tahu Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang sudah hadir malam ini dari semua penjuru, dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang ada di luar negeri, di setiap benua-benua. Tuhan jamah dan lawat setiap kami yang ikut memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami membuka hati dan berdoa malam hari ini. Terima kasih Bapa. Mari katakan sama-sama pujian ini. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Sekali lagi kita mau katakan, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Lebih lagi kita mau berkata pada Tuhan, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Kami tahu Tuhan, hanya dekat Engkau saja kami akan tenang dalam hidup ini Bapa. Tiada kami tahu kan hari esok, tapi langkah kami tetap tegap Tuhan, karena kami percaya kepada firman-Mu, karena kami percaya pada perlindungan-Mu, karena kami percaya kepada janji-janji-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, bahkan kami terus mau datang kepada Engkau Tuhan, karena banyak hal yang tidak kami pahami dalam hidup ini, tapi kami percaya Yesus yang pegang kendali dalam hidup kami. Haleluya. Kami tahu Tuhan, Engkau yang pegang kendali. Sekalipun banyak hal yang tidak kami mengerti, ya Tuhan, amin. Kami tahu banyak hal yang kami alami bersama dengan Tuhan. Mari katakan sama-sama. Banyak hal tak ku
pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang lebih lagi. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kami tahu Tuhan, banyak hal yang tidak kami pahami di depan kami. Namun satu kekuatan kami bahwa tangan Tuhan yang pegang kendali atas semua hidup kami, atas semua persoalan kami, atas semua yang kami hadapi. Tangan Tuhan yang pegang kendali. Bagian kami hanyalah berserah, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami berserah, percaya padamu, percaya kuasa-Mu. Haleluya. Kami berserah, ya Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kami yakin Tuhan. Engkau hadir di sini ya Tuhan. Karena itu kami rasakan kuasa yang tak terbatas ya Roh Kudus. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kami yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kami yakin Tuhan. Kau hadir di sini, kami rasakan. Yes, amin. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, kami percaya kemenangan terjadi. Kuasa-Mu ada di tengah kami Tuhan.
Kami bawa segala perkara, kami bawa segala masalah kami, bahkan hidup kami, semua pengharapan kami bawa padamu. Segala kebanggaan, segala yang kami miliki, kami persembahkan bagimu Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Kami tahu Engkau pegang kendali atas segala sesuatu dalam hidup kami. Karena itu Bapa, kami datang menyerahkan seluruh hidup kami. Biar Engkau terus sentuh hati kami ya Roh Kudus, bahwa kami terus hidup dalam perkenanan-Mu. Bawa dan ubahkan setiap kami menjadi seperti-Mu ya Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kami ke dalam segala jalan kebenaran. Ketika Engkau hadir dalam hidup kami, Engkau melakukan sesuatu yang dahsyat, yaitu mengubahkan seluruh hidup kami. Roh Kudus mengubahkan hati kami ketika Roh Kudus hadir di hidup kami. Roh Kudus melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kami, membawa kami dalam pertobatan. Kami datang Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir dan tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hati kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lebih lagi, katakan Bapa, sentuh hati kami Tuhan. Ya Tuhan, sentuh hati kami Roh Kudus.
Ubah hidup kami ya Tuhan menjadi yang baru, seperti yang Tuhan mau dalam hidup kami. Ya, bagai emas yang murni, yang dibentuk, yang diproses Tuhan. Ubah hati dan hidup kami, supaya kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, ajar kami mengerti arti sebuah kasih yang terus memberi. Itu adalah kasih-Mu bagi kami ya Tuhan, bagai air yang mengalir ya Tuhan. Tiada pernah berhenti kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tiada pernah berhenti kasih Bapa dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam hati kami. Kasih-Mu Tuhan yang mengubahkan, Roh-Mu yang kudus pegang tangan kami. Ubah hidup kami ya Tuhan. Kami malam hari ini datang berserah kepada-Mu ya Bapa. Tuntun langkah-langkah hidup kami dalam jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Bahkan malam hari ini setiap kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Kami mau berkata semua kami butuh Tuhan dalam hidup ini. Kami semua butuh jamahan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Biar Engkau terus berbicara bagi kami. Engkau terus menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Berbicara dan sampaikan isi hati-Mu yang mengubahkan setiap kami hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi setiap kami untuk boleh duduk diam mendengar firman-Mu. Berikan kami hikmat Tuhan untuk mengerti kebenaran firman ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini terambil dari Kisah Rasul pasal yang keempat. Ya, Kisah Rasul pasal yang keempat. Saudara, di sana ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 saja. Iya, Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Ayat yang pertama. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ya, Kisah Rasul 4 ayat pertama sampai ayat 12. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Jadi saudara, ini ceritanya ketika Petrus dan Yohanes pada hari itu mereka menyembuhkan seorang lumpuh ya. Seorang lumpuh mereka sembuhkan, yaitu seorang lumpuh yang sering duduk di depan bait Allah. Itu ada di Kisah Rasul pasal yang ketiga. Ya, di sana Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Di sana dikatakan ya ketika mereka datang ke bait Allah ada seorang lumpuh yang memang ya sejak lahir dia sudah diusung ya. Dia sudah lumpuh. Lalu ketika bertemu dengan Petrus dan Yohanes ya, orang lumpuh itu didoakan dan mereka mengalami kesembuhan.
Jadi saudara, ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, tadinya Petrus itu sebelum dipenuhi Roh Kudus, kita sudah belajar dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dan itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa dia akan menyangkal. Tapi ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus tiba-tiba menjadi seseorang yang diurapi oleh Roh Kudus. Lalu dia berbicara, lalu dia mengajar dengan berani di depan semua orang. Bahkan bukan hanya itu saja, orang yang mengenai bayangannya itu bisa disembuhkan. Saudara bisa membayangkan kuasa yang mereka terima ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Lalu ternyata apa yang mereka lakukan itu tidak menimbulkan sesuatu yang menyenangkan di kalangan mahkamah agama dan orang-orang Yahudi, sehingga mereka berusaha untuk menangkap Petrus dan Yohanes. Dan benar saudara, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka terus mengajar bahwa di dalam nama Yesus ada keselamatan, ada kebangkitan, ya, dari antara orang mati. Tiba-tiba datanglah para pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Lalu mereka menangkap Petrus dan Yohanes, saudara, dan bisa dikatakan dibawa ke dalam tahanan di penjara karena sudah malam. Ayat yang kelima, pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Saudara, kalau orang itu berurusan dengan pengadilan pasti karena ada sebuah perkara yang melanggar hukum, ya. Itu pasti, makanya berurusan di pengadilan. Tetapi saudara, Petrus dan Yohanes ini ditangkap di penjara karena mereka membuat mujizat, menyembuhkan orang lumpuh, ya. Jadi udah ketahuan banget nih saudara, ya, bahwa memang mereka itu tidak disenangi, tapi karena dengan kuasa Roh Kudus, ya, itu tidak bisa ditahan, orang lumpuh disembuhkan. Lalu ketika mereka disidang, itu yang nyidang itu imam besar, ya, imam besar. Saya dikatakan dengan imam besar Hanas dan Kayafas, ya, Yohanes dan Alexander, ya, dan semua orang lain termasuk keturunan imam besar juga ikut menyidangkan mereka. Lalu mereka ditanya, ya, Petrus dan Yohanes di hadapan kepada sidang itu mulai diperiksa. Pertanyaannya ini saudara, ya, di sidang, masuk di persidangan, mau dihukum untuk sebuah pertanyaan yang sebenarnya sih tidak masuk akal. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Ya, maka jawab Petrus yang penuh dengan Roh Kudus, ya. Petrus penuh dengan Roh Kudus. Dia berkata ayat 6, ya. Ayat 6 Petrus berkata, ya, ayat yang ke, ya, dengan ayat yang ke-8, ya, maaf, ayat yang ke-8. Ya, Petrus berkata begini, maka jawab Petrus yang penuh dengan Roh Kudus itu, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depanmu. Saudara, ya, mereka ditangkap untuk sebuah perbuatan baik. Memang ada kalanya dalam hidup ini saudara, ya, kita diizinkan mengalami sesuatu yang tidak enak. Bahkan kita sudah ada dalam keadaan baik, kita berbuat baik, tetap saja, ya, ada orang yang mau
berbuat jahat kepada kita. Ya, dan terutama Yesus sudah berkata bahwa memang kamu akan dibenci karena namaku. Jadi kita yang hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus, enggak usah heran kalau dunia akan membenci kita, orang sekeliling membenci kita, bahkan ada keluarga sendiri yang akan membenci kita karena nama Yesus. Tapi kita tetap lepaskan pengampunan, jangan balas yang jahat dengan yang jahat, tetap lepaskan kasih buat mereka, karena itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Makanya banyak yang bertanya kepada saya, Bu, kalau orang berbuat jahat pada kita, Bu, apa yang harus kita lakukan? Saya bilang jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu ajaran Tuhan Yesus. Ya, bayangkan Petrus dan Yohanes tidak berbuat kesalahan, mendoakan orang lumpuh berjalan. Mereka ditangkap, dimasukin sel 1 malam, lalu diadili dengan sebuah pertanyaan, dengan kuasa siapa? Dalam nama siapa kamu menyembuhkan orang? Lalu Petrus yang penuh dengan Roh Kudus berkata, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika sekarang kami harus diperiksa karena suatu kebaikan atau kebajikan yang kami lakukan, dan engkau bertanya dengan kuasa siapa orang yang disembuhkan, maka aku mau berkata padamu, oleh kuasa Yesus Kristus yang sudah kamu salibkan itu, dalam namanya lah orang ini bisa berdiri dengan sehat sekarang di depanmu. Saudara, seperti yang kita ketahui, Tuhan Yesus sudah tidak ada secara fisik di dunia. Dia sudah terangkat naik ke sorga, tetapi dia mengirim rohnya kepada murid-muridnya, dan rohnya itu, Roh Kudus itu yang memenuhi murid-muridnya, sehingga mereka dapat melakukan hal yang sama dengan apa yang Yesus lakukan. Makanya ketika imam-imam kepala bertanya, mereka dihakimi dan diadili depan imam besar, ya, akhirnya mereka berkata, ya, atas nama dan kuasa Yesus Kristus yang sudah kamu salibkan. Yesus sudah dibunuh, dia bangkit, dia naik ke sorga, tidak ada lagi di bumi. Tetapi kuasanya, mujizatnya, anugerahnya, ya bisa kita alami ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita. Mari kita terus mulai memperkatakan firman Tuhan, ya, agar mujizat bisa terjadi. Saudara yang hari ini sakit, tetaplah berharap pada Tuhan. Saudara yang hari ini engkau sedang ada dalam pergumulan, tetap perkatakan janji Tuhan. Aku percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu lah yang menjamah. Dengan siapa hari ini saudara sedang bertikai atau apapun persoalanmu, perkatakan Roh Kudus, engkau jamah hati orang itu, dan engkau juga akan memberikan kekuatan, engkau juga akan memberikan belas kasihan-Mu supaya dia boleh bertobat dan kembali kepada jalan-Mu. Jangan kalah dengan kejahatan, tapi mari kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Lalu yang berikutnya di sana, ayat yang ke-11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Ya, Petrus berkata, saudara, ya, Yesus yang sudah kamu buang, ya, Yesus adalah batu yang dibuang, ya, diinjak yang kamu buang. Tetapi sekarang Yesuslah yang menjadi batu penjuru, ya, batu yang dipakai untuk menjadi patokan atau tolak ukur atau batu utama yang dulu dia dibuang. Tapi dengan ketaatannya disalib, ya, disiksa, lalu dia mati dan bangkit naik ke sorga, maka Yesus menjadi batu penjuru. Yang terakhir ayat 12, ini masih ada sambungannya, saudara boleh baca sendiri, tapi kita akan membaca saja ayat yang sampai ayat 12. Petrus berkata begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, saudara yang terkasih, ya, ayat yang ke-13 berkata begini, yang terakhir.
Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, firman ini berkata, saudara, ya, kita diberikan hikmat untuk berbicara di depan orang banyak. Bahkan imam-imam besar pada waktu itu heran dan takjub melihat apa yang mereka perkatakan, mendengar apa yang mereka ucapkan, mendengar hikmat yang keluar dari mulut Petrus, ya. Mereka heran, kenapa? Karena mereka mengenal Petrus dan Yohanes hanyalah orang biasa yang tidak terpelajar. Mereka tidak bersekolah, ya, tetapi mereka itu dapat berkata-kata dengan luar biasa, bahkan dapat menyembuhkan orang yang lumpuh. Jadi saudara, Tuhan tidak mencari orang yang terlalu pintar. Tuhan tidak mencari orang yang tinggi sekolahnya. Tuhan tidak mencari orang yang punya titel berjejer untuk bisa dipakainya. Tuhan mencari orang yang mau memberi hidup. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana Roh Kudus memberi karunia-karunia roh kepada orang. Saya percaya hari ini saudara yang duduk mendengar mesbah doa ini bukan kebetulan. Tuhan akan pakai hidup saudara untuk sama-sama kita bergerak dalam proyek Tuhan yang besar di akhir zaman, yaitu proyek kerajaan Allah. Untuk apa? Menuai jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Mari kita bekerja selama masih ada waktu. Kata firman Tuhan, sebentar lagi akan datang malam. Selama masih siang, bekerjalah. Karena kalau sudah malam, kita tidak lagi dapat berbuat apa-apa. Saya mau berdoa, saudara, biar kita semua hari-hari ini mau memberi hidup kita bagi Tuhan. Biar kita semua mau mempersembahkan hidup kita bagi Dia. Dan biarlah kita semua berkata bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik dan ajaib. Saya mau membacakan sebuah kesaksian, ya. Kalau saudara punya kesaksian, saudara boleh kirim kepada saya, terutama kesaksian yang dialami di dalam mesbah doa. Ya, kemarin ada seorang ibu yang mengirimkan kesaksian kepada saya. Ya, saya akan bacakan saudara, ya. Dia bilang, "Shalom Ibu Debbie. Ya, selamat hari Pentakosta. Saya dari Bali, ya. Saya tidak sebut namanya. Saya dengan setia mengikuti mesbah doa dan menjadi semakin senang mendengar khotbah Ibu. Termasuk melalui khotbah Ibu, ya, saya terus mendapatkan kekuatan baru dan hidup saya boleh dipulihkan." Kesaksiannya adalah begini. Kemarin leher, punggung sampai ke, ya, lengan kiri saya itu sakit sekali. Lalu akhirnya saya buat janji dengan orang di tempat pijat urat, ya. Nanti malam saya akan ke tempat pijat urat untuk bisa pijat karena sangat sakit dari leher, punggung sampai ke lengan sebelah kanan. Lalu ketika malam harinya, ya, itu ternyata hujan deras sekali. Lalu saya mengikuti acara mesbah doa. Saya duduk sambil bersandar di tempat tidur karena saya tidak kuat untuk duduk. Ya, untuk duduk tegap itu nggak kuat, rasanya ketarik semua syaraf di punggung sampai ke leher itu sakit sekali. Jadi saya itu berpikir saya mau ikut mesbah doa sambil berbaring dan sandaran di tempat tidur. Tapi ketika kita mulai beribadah di mesbah doa, saya merasa kok saya tidak sopan. Ya, mau berdoa kok duduk saya seperti itu, saya nyandar di tempat tidur. Ya, tapi saya juga merasa tidak kuat kalau untuk duduk dengan tegak karena, ya, syarafnya itu ketarik dari punggung sampai ke leher, sakit sekali. Tapi akhirnya saya paksa untuk duduk dengan posisi baik walaupun sakit ketika tertarik itu.
Saya berusaha duduk baik dan pada waktu ibu mulai menaikkan doa untuk mereka yang sakit. Dan saya mulai pegang punggung kiri saya yang sakit. Ya, saya yakin dan percaya Tuhan sembuhkan saya. Saya mulai pegang punggung saya. Ya, saya merasa seperti ada tiupan angin dari pinggang sampai ke kepala dan tangan saya. Dan seketika itu sakit saya hilang dan sangat enteng rasanya. Ibu, saya sangat merinding Bu Debbie. Saya disembuhkan Tuhan dan benar-benar saya baru pertama kali merasakan hal yang seperti ini. Puji Tuhan, Tuhan kita dahsyat Bu. Ya, terima kasih buat semua khotbah-khotbah yang sangat membangun iman saya. Dan saya selama ini lahir dari udah Kristen, tapi saya baru belajar untuk menjadi pelaku firman. Dan setelah saya ikut mesbah doa dan tiap hari mendengarkan khotbah-khotbah ibu, saya baru menyadari ternyata menjadi pengikut Kristus itu tidak boleh sekedar-sekedar saja. Ya, dan saya akhirnya sekarang terus mengasihi Tuhan. Wow, saudara, mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus ya. Jadi dia tadinya ketarik dari leher sampai ke punggung ya, dan dia tidak bisa duduk. Tetapi ketika ikut mesbah doa, dia memaksakan untuk duduk karena dia mau menghormati Tuhan. Ya, saya percaya Roh Kudus melihat niat hatinya. Ya, dia mau mengasihi Tuhan dengan duduk ya. Tidak bersandar di tempat tidur itu sama dengan kita tidak menghormati Tuhan ketika kita beribadah dengan keadaan begitu. Tapi ketika dia mau menghormati Tuhan, dia duduk tegap walaupun sakit punggungnya. Tuhan itu melihat sikap hati kita. Ketika kita mau punya sikap hati menghormati Tuhan, ya, lalu ketika saya mulai berdoa, dia mengangkat tangan dan memegang di bagian yang sakit dan dia merasakan ada tiupan seperti angin. Saudara tahu itu kuasa Roh Kudus yang begitu nyata. Kuasa Roh Kudus yang nyata itu hadir dan itu bukan hanya terjadi bagi ibu itu tapi bagi setiap kita. Karena itu mari kita boleh semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, kita akan menyembah Tuhan dan malam ini biar saudara minta juga kesembuhan itu boleh terjadi. Mari kita naikkan pujian. Kita mau naikkan sebuah pujian dan biarlah lewat pujian ini kita mau sungguh-sungguh mengimani. Apa yang ibu di Bali itu alami, tidak ada yang mustahil kita juga boleh mengalami. Tapi Tuhan melihat sikap hati kita. Apakah kita mau menghormati Tuhan? Apakah kita mau menghormati kekudusannya? Tidak ada perkara yang mustahil bagi Roh Kudus. Apa yang menjadi pergumulanmu hari ini? Percayakan kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, hanya satu niat di hati kami. Supaya kami bisa memuliakan Tuhan. Kami mau menghormati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Engkau ada di sini, Engkau bekerja dengan kuasa yang tidak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Kami rasakan Tuhan kuasa yang tak terbatas dalam hidup kami. Engkau nyata di sini dalam hidup kami di tempat ini ya Tuhan. Mari perkatakan dengan imanmu saudara. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami yakin Tuhan. Dan kami merasakan ada kuasa yang tak terbatas, kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hidup kami ya Tuhan. Kemenangan
Mari lebih lagi saudara yang merindukan lawatan mujizat Tuhan, katakan dengan iman dan percaya, dengan sikap hati yang menghormati Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang bekerja dengan kuasa-Mu yang dahsyat, kuasa Roh Kudus-Mu. Kalau Petrus dapat menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahirnya dengan kuasa Roh Kudus, kami percaya hari ini tidak ada yang mustahil dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kami, ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup kami dan kami menghormati Roh Kudus, kami tahu Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Malam ini saudara, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Engkau yang mengalami sakit apapun hari ini, dengan iman, percaya, letakkan tanganmu di tempat yang sakit itu. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa dengan iman mereka Tuhan. Dan hamba taruh iman hamba-Mu kepada Engkau. Nama Yesus yang besar, tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang olehnya kami dapat diselamatkan dan disembuhkan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa mohonkan kesembuhan atas setiap sakit penyakit Tuhan. Engkau memberikan kami hidup yang baik, tidak ada kesakitan di dalam nama Yesus, untuk kami boleh memuji menyembah Engkau. Terima kesembuhan itu dalam nama Yesus. Ajar kami untuk terus bersyukur, bahkan sekalipun keadaan kami tidak enak, Tuhan menjadi pembela kami. Hari ini juga kami mau berdoa, hamba berdoa bagi setiap mereka yang punya masalah atau yang sedang ada dalam masalah hukum Tuhan. Bapa, Engkau yang membela hak orang benar. Tuhan, Engkau yang membela setiap hak kami Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau melakukan sesuai dengan kehendak dan keputusan-Mu. Kami berdoa hanya kebenaran yang akan ditegakkan Tuhan. Tolong anak-anak-Mu Bapa. Biar Engkau memberikan kuasa kemenangan itu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap penegak hukum di atas bangsa kami ini. Berikan hati yang condong kepada kebenaran, bukan kepada kelaliman. Yang condong untuk terus berpegang kepada hukum, bukan kepada sesuatu yang tidak benar. Berkati Tuhan, bahkan bangsa ini. Berkati para aparat semua boleh berdiri di dalam kebenaran-Mu. Berikan bangsa kami orang-orang yang takut akan Tuhan. Mulai dari Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinetnya yang ada, TNI, Polri, para tim medis semua yang berdiri di garis depan. Engkau beri rasa takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan pegang kendali atas bangsa kami, terutama dalam menghadapi wabah ini Tuhan, pandemik ini Bapa, coronavirus. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan melawat bangsa ini, tidak ada kematian massal, tapi yang ada pertobatan massal. Bahkan ketika new normal mulai diterapkan Tuhan, biar Engkau menjagai setiap anak-anak-Mu Bapa. Bahkan kami juga percaya Engkau lebih besar daripada virus corona itu. Jangan biarkan kami hidup dalam ketakutan. Kami buang segala ketakutan yang mengikat hidup kami. Bagi mereka yang tidak bisa tidur, yang terikat dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kami cabut semua roh-roh yang bukan berasal dari Tuhan itu. Kami buang dalam nama Yesus. Karena Tuhan tidak memberikan pada kami roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Yang ada masalah rumah tangga, dia emang perceraian, Engkau menjadi pemulih Tuhan. Mereka yang bergumul dengan iman hari-hari ini untuk mempertahankan iman di hadapan Tuhan. Berikan kekuatan supaya kami boleh belajar dari Petrus dan Yohanes ketika sekalipun mereka diperhadapkan di hadapan sidang.
Mereka tetap membawa nama Tuhan. Tidak ada satupun nama di bawah kolong langit ini yang olehnya kami boleh diselamatkan selain dalam nama Yesus. Berkati para suami istri, ikat di dalam tali kasih-Mu, hidup dalam keharmonisan rumah tangga. Berkati anak-anak muda, mereka bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Berkati Tuhan oma opa, biar di masa tua mereka Tuhan menjaga, melindungi, berikan damai sejahtera dan sukacita. Bahkan semua oma-oma yang mengalami sakit Tuhan, di apapun, di kepala, di kaki, di lutut, di tangan, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Jamah berikan kelegaan. Kami berdoa untuk single parents, Tuhan memberkati dalam membesarkan anak. Roh Kudus membimbing mereka semua. Terima kasih buat malam hari ini, kami lepaskan berkat buat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, semua pulau-pulau diberkati Tuhan. Bahkan semua yang ikut di acara Mesbah Doa malam hari ini dari 5 benua yang ada di dunia, Amerika, Asia, Afrika, Eropa, Australia, dalam nama Yesus lawatan Tuhan terjadi. Terus kami berdoa untuk Amerika, di beberapa negara bagian yang terjadi konflik, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Lawatan-Mu terjadi untuk seluruh dunia, ada keselamatan, ada kebangunan rohani. Dan biar setiap kami boleh terus berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua. Kami tidak perlu tahu kapan masanya. Bagian kami adalah terus berjaga-jaga dalam iman kami. Bawa kami dalam kekudusan-Mu Bapa. Engkau ampuni setiap dosa pelanggaran dalam pikiran, perkataan, dan seluruh hati dan perbuatan kami Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup menaklukkan segala perkara di hidup kami. Karena itu kami bawa seluruh hidup kami Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalah-masalah di hidup kami. Terima kasih Bapa. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikan. Sekali lagi ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan, amin, semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau Tuhan yang turut bekerja melakukan segala kebaikan di hidup kami. Karena itu malam hari ini kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan melakukan semua yang Engkau lakukan dengan tangan-Mu, dibuatnya berhasil. Bahkan hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu. Mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua
kedua Tuhan Yesus datang kembali, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin, amin. Ya, terima kasih saudara semua yang sudah ikut berdoa malam hari ini. Tetaplah bersemangat, tetaplah bersuka cita dan hadapi hari ini dengan iman percaya kepada Tuhan bahwa Dia yang pegang kendali. Terima kasih buat semua saudara yang sudah ikut berdoa dan jangan lupa like, share, dan komen. Tuhan memberkati.